salah dan benar itu bukan hal yang absolut. Oke. Itu tergantung asumsi seberapa di belakang kita. Dan jangan lupa, Nabi Khidir pun membunuh anak kecil yang salah di mata Nabi Musa. Sementara Nabi Khidir tahu bahwa itu benar juga. Karena punya informasi yang Nabi Musa nggak tahu. Oke. Pertanyaannya gini sekarang, ente kapan diangkat Nabi untuk punya kans bisa tahu kebenaran lebih baik daripada Nabi Musa? Nabi Musa aja gagal ngeliat kebenaran. Gimana kita? Oke. Oke lah. Jadi udahlah. Itu bukan urusan membuktikan benar salahmu kepada orang lain. Cari pegangan lain dong. Kalau nggak benar salah apa pegangannya kemudian? Karena sebenar-benarmu tetap bisa dilihat salah sama orang lain. Tinggal cari angle-nya aja. Apa ya yang jadi pegangan berikutnya? So, aku belajar gini. Ketika belajar dari Kanjeng Nabi, itu sebelum diangkat menjadi Nabi pun, julukannya adalah Al-Amin. Dia dipercaya sebagai orang yang jujur. Saya lihat logikanya. Kenapa ya perjalanan sejarahnya perlu seperti itu? Karena, jadi kemudian saya melihat logika gini kemudian. Karena kalau kejujuran, beliau ketika membangun kejujuran itu terhadap sesuatu yang bisa dibuktikan oleh mata. Jadi ketika suatu hari nanti bercerita sesuatu yang tidak bisa dibuktikan oleh mata, ada track record kejujuran, nggak pernah bohong ya, masa ini bohong, walaupun nggak bisa dibuktikan. Itu strategi sosial yang ditata sama Tuhan. Itu very very important itu, harus ada itu. Kalau nggak mungkin. Proof dulu gitu ya. Ya iyalah, proof dulu lah. Tapi saya melihat gini nih, ternyata jujur lebih penting ya, karena ketika melakukan kejujuran itu nggak ada penyesalan di belakang. Oke. Kalau benar salah nggak bisa dijaminkan. Benar salah adalah pendapatmu anyway. Versus pendapat orang lain. Ngapain aku ribut harus meluruskan pendapat orang lain? Let me jujur pada tujuanku. That's it. Tujuanku mau kemana, terusnya kemana, honest. Karena baru belakang kemudian saya tahu bahwa honesty itu kunci untuk menjaga kompas diri. Sekali kamu paling bohong itu bukan bohong pada orang lain. Paling bahaya itu bohong pada diri sendiri. Ketika kamu sudah dirimu membenarkan sesuatu yang kamu anggap salah, kompasmu kemudian tidak lagi rigid melihat dunia. Salah bisa kamu benarkan, benar bisa kamu salahkan. Kamu dapat suara dari langit pun nggak akan bisa membedakan karena kamu bisa membenar salahkan segalanya. Artinya, ini kompas harus dijaga nih. Oke. Terus kemudian, karena saya hanya menghargai perjalanan itu, pokoknya kemana jujur. Efek yang lain adalah konsekuensi. Kalau saya pengen ke gunung, saya harus konsekuensinya ngelewati jalan tidak enak, bawa ransel, mungkin malam digigit nyamuk, itu konsekuensi pengen menuju ke sana. Terus kalau kemudian jenengan bilang, saya di musik, saya di sains, segala macam, saya nggak melihat itu sebagai tujuan, itu konsekuensi. Karena saya harus menuju sebuah tempat, saya harus paham sesuatu, ya belajar. Konsekuensinya itu aja. Kalau saya nggak tahu, paham betul ini, gimana saya bisa melangkah ke sana? Ya belajar. Kalau harus belajar fisika, belajar sejarah, harus belajar sejarah. Saya belajar sejarah Indonesia untuk pengen menemukan hipotesis mau di gimana Indonesia hampir 14 tahun, Mas. Jadi, wallahi murni perjalanan ini bukan mimpi saya pengen kemana. Saya hanya jujur mengikuti perjalanan. That's it. Fullnya di mana? Bahkan saya nggak berpikir live to the fullest juga. Karena I see life as a drag. Honestly, ini agak aneh ya, karena orang melihat saya hidup penuh semangat. Tapi saya melihat hidup itu malesin. Karena endingnya mati aja nunggu besok-besok ya. Ini endingnya udah jelas pasti mati. Ngapain nunggu lama, mesti mikir utang, mesti mikir lapar, nunggu adzan gitu. Itu dramanya begitu banyak hanya untuk menuju mati suatu hari. Ngapain sih lama-lama gitu. Tapi di sisi lain, oke, ini ada opportunity, Tuhan udah ngasih waktu, oke lah, ayo lakukan, duit. Kalau udah mau kemana, endingnya juga mati. Kamu jadi orang besar juga akan mati, kamu jadi orang terhina juga akan mati, whatever endingnya mati. So, life the fullest karena cuma dikasih kesempatan yang pendek. Ngapain? Kamu gak ada penyesalan jauh lebih berat daripada dicerca banyak orang. Menurut saya jalan pikirnya gitu. Jadi semua ngelewatin ini semua ini konsekuensi. No plan at all. Bahkan jadi musisi itu konsekuensi aja. Iya yo. Aku cuma wayang beneran kok. Berani nggak? Berani gitu. Jadi saya wayang bodoh.
Berani nggak? Berani nggak berangkat? Gini tuh, iya wes berangkat wes total aku pokoknya. Pokoknya kalau aku sakit kamu yang nyuruh lu. Kan gitu tinggal. Kalau aku menderita jenengan yang nyuruh lu. Oh, total aku pokoknya. Enak ya ngebalikinnya ya. Enaknya wayang itu yang bertanggung jawab kan dalangnya. Iya benar sih. Gak bakal menderita. Alah, penderitaan ini kalau dalangnya mesem udah selesai. Ada kalimat saya ngomong, saya nggak perlu saksi manusia untuk hidup. Yang ngasih hidup saya bukan manusia lain. Saya hanya butuh saksi Tuhan. Orang nggak butuh memahami saya, nggak butuh memaklumi saya, nggak butuh mendukung saya, whatever. Ini saya cuma butuh satu, bahwa dalang tidak menyesal membuat wayang yang namanya saya. That's it. Ya, bukan untuk gagah-gagah. Itu buat hidup yang nyaman. Ada beberapa poin, mungkin ada beberapa cerita penting ya. Salah satu cerita pentingnya adalah Nabi Musa ketemu Nabi Khidir itu. Saya tempat 3 bulan itu mencari solusinya. Ini kalau Nabi aja nggak bisa mencapai kebenaran, terus saya ngapain hidup di sini? Berusaha benar, berusaha salah. Ini Nabi bilang salah loh. Saya ditemenin demit setiap hari. Kansku apa gitu loh. Terus saya ngapain hidup itu cukup lama. Terus ketika tadi saya bosan ngomong, alah hidup cuma sebentar. Ini ngapain sih? Kita cita-cita ketemu Tuhan. Kalau mati katanya ketemu Tuhan, nggak logis ngapain nunggu besok-besok. Sekarang aja mati terus ketemu Tuhan. Beres gitu ya. Kan beres. Logisnya kan kalkulasinya gitu. Itu melahirkan lagu Sandaran Hati. Itu Sandaran Hati lagu ketika itu. Itu ketika memang beneran ngapain sih hidup lama banget nih. Mesti ngalamin mesti mandi, mesti tebok, gitu-gitu whatever sih. Terus gantinya mati sebagai orang yang malas mandi. Udah mati aja dimandiin juga. I have to make sense of it gitu. Ini make sense. Itu terus kenapa? Aku dikasih hidup tuh kenapa? Ini antara 2 pilihan, disiksa, diajak main-main, to experience things. Terus atau sebagai apa? Terus aku menemukan ini titik poin penting yang lain adalah gini. Apa sih yang Tuhan nggak punya? Kok sampai harus bikin aku? Apa fungsinya aku? Tuhan katanya maha kok. Oh ada ternyata yang Tuhan nggak punya. Keterbatasan. Yang tidak beliau miliki adalah keterbatasan. Oh aku adalah representasi dari keterbatasan itu. So kesalahan itu adalah ekspresi dari keterbatasan. Perjalanan nabrak segala macam ini ekspresi dari keterbatasan. Artinya semakin kita punya experience, menurut saya itu semakin berbakti kepada Tuhan. Karena menurut saya nanti, ini saya pakai bahasa yang biasa saya ceritakan ya. Suatu hari nanti kita akan pulang ke Tuhan dan membawa sebuah buku cerita. Akan diletakkan di mana buku cerita itu? Apakah ini cerita heroik? Apakah ini cerita sedih? Apakah ini cerita penyesalan yang akan diletakkan di raknya Tuhan sebagai bahan cerita ketika beliau sedang berperan sebagai keterpisahan manusia, keterbatasan itu loh. Saya kan buat cerita, saya mau bikin cerita aku jujur pokoknya, random. Dah, mau diajar kayak apa, saya pengen di satu rak yang nggak boleh campur sama buku yang lain. Jadi gampangnya gitu loh, gampangnya ceritanya gitu. Ini keterbatasan kok, kesalahan pasti kok. Yang tidak boleh saya lepas adalah saya jujur sama tujuan saya ke Tuhan. Bahkan ketika Tuhan membuat saya meragukan Tuhan sendiri, Sejujurnya itu juga. saya bilang, Tuhan saya mau ateis loh ini. Saya ragu sama semuanya. Mungkin saya masuk jurang dan akan mati sebelum itu. Kalau jenengan maunya jenengan kayak gitu saya lakukan, nggak apa-apa wes. Tapi karena saya belum saat itu ya, saya tidak yakin bahwa saya percaya sama Tuhan. Saya tidak tahu bahwa saya ini percaya sama Tuhan karena orang tua, karena pendidikan atau karena katanya. Saya tidak merasa pernah punya keputusan untuk percaya, bahkan untuk bersaksi adanya Tuhan. Oke. Selama ini saya hanya percaya. Untuk saya bisa bersaksi, saya harus berangkat dari saya tidak percaya sama sekali yang namanya Tuhan. Mohon maaf. Dah, keluar. Monggo. Ini demi kalau nggak gini saya nggak yakin. Ya saya ikutin kejujuran aja. Bahwa kejujuran lewat situ. Bayangin bapakku nggak? Anakku, anak kiai. Tapi ya, alah ya Allah. Nggak bisa itu nggak bisa bohong. Kamu paksa-paksa gimana? Yang bisa kamu lakukan adalah kamu pukulin terus, lama-lama dia nggak berani ngomong. Tapi gatalnya itu tetap. Dan saya sama sekali, dan saya pernah belajar bahwa ketika memukul hati sendiri itu di belakang menyesal. Jadi kalau oke, jalan ke sini. Pastikan tujuanmu mau kemana sih? Niatku ke sana. Oke, dah jalankan.
Karena menurut saya dua itu penting, kejujuran sama niat. Dan niat itu harus eksplisit. Karena ya tanpa itu kita nggak punya anchor, niatnya kemana. Tujuan fanatik, cara fleksibel. Jadi caranya lewat mana aja, tapi tujuannya sama. Kapan mati? Masih ada drama gini-gini loh, masih jadi viral segala macam. Bukan manusia, aku ketawa, kamu kasihan, capek ngejek aku santai-santai. Kalau ditanyain orang, apa sih pendapatan ilmu terbanyak dari merantau ke Kanada gitu, saya jawabnya itu ilmu babah. Ilmu babah itu apa? Ilmu kemampuan untuk tidak peduli ketika memilih tidak peduli. Gak peduli, udah mau mati di depanku aku gak peduli pokoknya gitu istilahnya gitulah. Itu sangat penting ternyata. Jadi aku tidak dikontrol oleh lingkunganku. Aku bisa blok yang ganggu. Ini yang gak produktif buat aku, blok dah, enggak peduli. Melepaskan dari people pleaser lah ya, Iya, salah satunya itu. Dan gimana Tuhan mau disebut maha pemaaf, mengampuni kalau dia nggak mengizinkan ada kesalahan gitu di dalam semesta itu gitu. Jadi salah benar itu point of view. Yang kedua itu is in human concept. Kalau buat semesta ini nggak ada yang namanya salah benar. Yang benar adalah yang ada adalah konsekuensi dari apapun yang kamu perbuat gitu. Dan konsekuensinya itu kadang-kadang kita melakukan like 99% apa yang kita lakukan tuh unconscious kan, jadi nggak sadar gitu. Jadi kita nganggap konsekuensinya jelek, kita anggap tuh salah gitu. Tapi kalau kita conscious, ya itu tadi, ternyata untung aku melakukan itu dan aku jadi begini. Dengan begitu aku belajar gitu. Jadi itu sih. Karena in the end, very much agree. Tuhan sedang experiencing himself. Very much agree. Karena gak ada tetangganya Tuhan. Sebenarnya dirinya sendiri, ya udah experience-nya ya. Tuhan punya tetangga bisa pengalamannya apa namanya, rasan-rasan gitu. Karena maha sendirian ya udah ya. Pakai kita yang terbatas ini. Oke. Thank you. Wah, great conversation banget. Terima kasih. So, life to the fullest rumusnya cuma ada 2. Pertama, ntar juga lewat. Yang kedua, ntar juga mati. Selesai. Terima kasih.